siang semua. Siap, Siap. siap Pak. Kita akan memulai kuliah kita untuk pertemuan yang kelima ya, tentang sensor dan aktuator ya. Ini kan merupakan alat instrumentasi yang biasa digunakan dalam teknik elektro ya. Sensor apa aja ya. Jadi kita akan coba berkenalan dengan alat-alat atau instrumentasi yang biasa digunakan di teknik elektro ya. Ya berupa sensor ataupun aktuator. Oke ya, ini ada slide ataupun PDF yang saya sudah upload di Spada ya. Kalian bisa baca lebih dalam. Mungkin hari ini kan saya akan jelaskan ataupun saya akan perkenalkan sedikit tentang apa aja sih alat-alat yang biasa kita gunain dalam teknik elektro ya, atau dunia kelistrikan. Nah, biasanya ada berupa besaran-besaran yang tidak bisa kita terjemahkan secara elektrik ya, tapi kita bisa minta bantuan dengan alat yang namanya sensor sensor ya sensor. Nah, sensor itu bisa digunakan untuk mendeteksi atau mengukur sebuah besaran lainnya selain elektrik ya. Misalkan ada namanya sensor suhu, tekanan, daya, dan torsi. Pengukuran suhu biasanya ada yang namanya termistor ataupun sensor yang namanya LM35 ya. Biasanya sensor yang kita gunakan untuk mengukur suhu. Nah, termistor ini ada dua jenis ya. Ada yang PTC dan MTC ya. PTC itu dia positif temperature coefficient. Dia merupakan sensor suhu yang menggunakan bahan logam. Logam akan bertambah besar hambatannya terhadap arus listrik jika panasnya bertambah. Nah, hal ini yang dijelaskan dari sisi komponen logam ya. Kalau logam itu makin panas ya, maka hambatan terhadap arus listriknya juga akan bertambah. Prinsip untuk sensor suhu positif temperatur koefisien. Untuk kurvanya terhadap hambatan dan suhu dia akan hampir garis lurus ya, atau dia linear. Dia masih bentuk kurva parabolik ya, atau kuadrat ya. Nah, ini bentuk dari sensor, atau kalau misalnya kalian ketemu di lab ataupun beli alatnya gitu ya di toko elektronik ya, misalkan di Laki ya, di pasar itu namanya Laki, ataupun toko juara ya, ataupun LAM ya, untuk membeli alat ini. Ini bentuk dari sensor suhu PTC ya. Nah, ini adalah sensor MTC ya, negatif temperatur koefisien. Paraboliknya dia terbalik ya, dia akan arah ke negatif, makanya namanya negatif temperatur koefisien. Bukan suhu yang menggunakan bahan semikonduktor ya. Nah, dia punya sifat terbalik dari logam ya. Semakin besar suhu, nilainya hambatannya semakin turun. Jadi dia kebalikan dari PTC ya, untuk sensor suhu. Nah, itu prinsip kerja dari sensor suhu NTC dan PTC. Ada perbedaannya ya. Nah, juga ada namanya juga alat sensor namanya thermoelectricity ya. Biasanya dia contohnya itu LM35 ya.
Kalau kalian pergi ke toko elektronika untuk membeli sensor, ya, bisa namanya PTC atau NTC, ya, ataupun juga kalian bisa bilang membeli IC yang namanya IC LM35, ya. Salah satu contoh dari sensor suhu. Ya. Nanti kalau misalkan kalian semester depan ngambil sistem akuisisi data, ya, kalian harus tahu yang mana disebut dengan LM35. Ya. Jadi kalau misalkan kalian pengen dibilang sarjana teknik elektro, ya harus tahu bagaimana bentuk dari sensor-sensor tersebut. Ya. Jadi kita hari ini kenalan dulu dengan alatnya dan prinsip kerjanya. Nah, selain suhu juga ada sensor tekanan. Ya. Kita bisa mendapatkan sinyal on dan off, ya, atau sinyal 1 dan 0 dengan prinsip sensor tekanan. Di sini ada pegas. Ya. Saat kalau pegas ini ditekan, ya, maka ada sebuah sinyal yang didapat dengan cara menghitung besarnya tegangan, ya, tegangan yang berubah dari lilitan ini, ya, atau solenoid yang dibuat. Ada perbedaan tegangan antara E1 dan E2. Ya. Nanti diubah dengan sinyal sistem, ya. Jadi diubah sinyalnya dengan kondisi sinyal. Misalkan dari sinyal analog ke digital. Itu prinsip kerja dari sensor tekanan. Ya, ada kumparan, ya, yang berupa sensor step, ya, yang dibandingkan antara tegangan E1 dan E2 untuk mendapatkan tekanan. Dengan persamaannya ini, ya, P dengan tekanan statis, ya, satuannya Pascal, ya, D itu kepadatan cairan, G itu konstanta gravitasi, ya, 9,81 atau 10 meter per second kuadrat, dan H itu tinggi cairan. Nah, ini juga digunakan dalam linear variable differential transformator, ya, untuk menghitung tekanan, ya, tekanan di dalam trafo, ya, trafo differential. Ini di konstruksi LDT-nya, ya. Grafik-grafiknya kalian bisa lihat, ya. Jadi kalau misalkan dia positif, berarti dia ini kuadran 1, kuadran 2 dan 3 dan 4, ya. Ini dia fasenya, ya, fase kumparan S2 dan fase kumparan S1. Nah, di sini ada berbagai sensor tekanan dengan persamaan rumusnya, ya. Ini ada yang sensor merkuri. Ya, dia menggunakan di sini merkuri, ya. Dihitung antara perbedaan tabung 1 dengan tabung yang bagan yang kedua. Ada kelebihan dan kekurangannya, ya. Kalian bisa baca sendiri untuk sensor tekanan ini. Nah, ini ada juga sensor gaya dan torsi, ya. Biasanya menggunakan Hall effect ataupun prinsip kerja medan elektromagnetik untuk sensor gaya dan sensor torsi. Samaannya juga kalian bisa baca sendiri, ya. Hanya tinggal substitusi, ya, tinggal masukkan nilainya, akan mendapatkan nilainya. Nah, ini strain gauge, ya, adalah komponen elektronika yang dipakai untuk mengukur tekanan atau strain pada alat ini, ya. Ditemukan oleh Edward E. Simmons pada tahun 1938. Jadi di sini ada sela-sela sedikit, ya. Nah, misalkan kalau ditekan, ya, kalau ditekan di bagian ini maka akan menghubungkan, ya. Jadi ada sela-sela seperti ini. Kalau misalkan ditekan oleh jari kita juga punya resistansi, ya, maka akan terhubung. Dari tekanan yang makin tertekan, ya,
dilakukan oleh benda, maka yang bukan akan terdeteksi kalau ada tekanan yang menekan sensor tersebut. Seperti yang bisa kalian baca ya, secara gambarannya seperti itu ya. Saya jelaskan. Nah, biasanya di tegangan kerja dalam teknik elektro ya, ataupun perangkat alat-alat yang digunakan untuk tegangan rendah ya. Biasa di komputer itu 5 dan 12 volt ya. Di komputer itu biasanya bekerja di angka 5 volt. Tapi dengan sumber tegangan dia 12 volt. Tapi kalau misalkan itu diubah dari sinyal analognya, biasanya sinyalnya hanya sekitar milivolt. Nah, perlu adanya penguat ya, atau inverter ya, untuk menguatkan tegangan dari yang milivolt itu menjadi 5 volt agar bisa terdeteksi apakah itu 0 ataupun 1. Nanti di dalam konsepnya kalian akan memprogram sebuah microcontroller ya, untuk menghitung ataupun mendetek nilai yang milivolt tadi ya. Kalau mili kan kecil ya, kalau volt itu 12 volt gitu ya, kan besar. Daripada kalau mili kan dia mili itu dibagi 1000 ya. Jadi 5 bagi 1000 kan jadi 0,005 ya. Jadi tegangannya akan sangat kecil, maka perlu harus namanya penguat ya. Penguat ataupun inverternya. Sensor gaya sama, mungkin bisa kalian perhatikan di sini ada konsep-konsepnya, bagus kalian bisa baca. Secara gampangnya dia di sini bisa bagian ininya bisa berputar ya, sehingga bisa melakukan posisi di mana sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z-nya. Ya, misalkan kalau dia terdeteksi pada saat dia tegak, ketahuan di mana posisinya ya. Jadi bisa berputar lempengan dari sensor yang akan dibuat menjadi sensor gaya atau sensor torsi ya, untuk diubah menjadi besaran tegangan ataupun arus. Dilihat dari nilai resistansi atau tegangan yang berubah. Juga sama sensor perpindahan dan sudut dan kecepatan ya, Hall effect biasanya menggunakan coil, dibandingkan antara P1 dan P2 itu yang untuk membuat sebuah sensor. Jadi saya harapin mungkin kalau misalkan kalian membuat sebuah tugas akhir ataupun project ya, bisa membuat sebuah sensor sendiri ya, dengan dikalibrasi dengan sensor yang sudah ada. Jadi harus tahu bagaimana prinsip kerja dari alat sensor ataupun aktuator yang akan kalian coba. Sebagai sensor, kalau saya jelaskan secara singkat saja ya. Nah, kalau ini proximity sensor berarti dia sensor jarak ya, yang menghitung dari sinyal ya, sinyal suara yang diberikan dari sensor, dari transmitter ke receiver ya, atau yang memberi sinyal ke yang menangkap sinyal ya. Jadi
memberi sinyal namanya transmitter ya, yang menerima sinyal itu namanya receiver ya, penerima. Dari bahasa Inggrisnya receive ya, namanya receiver. Jadi ada dua tadi ya, ada namanya di sini ada transmitter dan receiver. Jadi dihitung jarak pantulan dari awal sampai akhir ya, terus dibagi dua untuk rumusnya. Itu prinsip dari sensor jarak atau proximity. Persamaan ya. Nah, ini namanya inverter ya. Jadi untuk memperbesar dari yang tadi milivolt jadi volt, voltase. Jadi ini namanya rangkaian penguat, inverter penguat. Mungkin diajarin di listrik ataupun elektrika dasar ya, kuliahnya lebih lanjutnya. Untuk kuliah ini mungkin kalian bisa tahu persamaannya ya, dan juga tahu alatnya gitu ya. Saya kenalin gambar-gambarannya saja. Ini osiloskop ya. Osiloskop itu sangat penting dalam ukuran teknik elektro ya, karena bisa kita perbesar nilai volt itu atau bentukan gelombangnya itu seperti apa, kita bisa lihat di osiloskop. Ini sensor kapasitif ya, biasanya digunakan untuk LCD HP kalian ya, itu menggunakan prinsip dari sensor kapasitif ya. Ini bisa dilihat ya, dia menggunakan ada X dan Y. Kalau ada koordinat X yang tersentuh, maka akan diterjemah oleh chips ya, untuk mengetahui bahwa itu posisi yang tersentuh di layar kapasitif. Nah, dia itu menggantikan sensor yang awalnya menggunakan resistif ya, menggunakan yang namanya kapasitif ya, karena dia untuk yang resistif ya, ini memiliki sumber beberapa kesalahan. Jadi kalau misalkan kita sentuh, itu dia akan mengalami beberapa error yang lebih besar ketimbang kalau kita menggunakan sensor kapasitif ya, yang digunakan pada MOSFET ataupun di touchscreen HP kalian. Nah, untuk encoder ya, menggunakan hal efek juga ya, sama. Dia menghitung berapa kali putaran ya dalam motor ya. Pernah lihat kalian di YouTube? Ya, mungkin bisa dicari di YouTube, kalian bisa tonton untuk encoder ini. Bisa berarti bisa digunakan di dalam robotika, diukur berapa kali berputar ya, motor tersebut ya, itu menandakan berapa posisinya dari masukkan ke pemrograman, dan itu dijadikan untuk menentukan posisi dari robot itu seberapa jauh dia bergerak gitu ya. Ini digunakan untuk robotika, untuk encoder ya, berarti dia menghitung ataupun menjumlahkan dari angkanya dari 1 sampai mungkin 15 pergerakan. Jadi hitung ya, encoder itu menghitung. Dan banyak jenis-jenisnya dari sensor-sensor yang mungkin akan kalian gunain di elektro. Oke ya. Nah, itu sensor ya. Contoh dari sensor. Kemudian ada yang namanya akuator ya. Nah, akuator itu dia suatu alat elektronika ya, yang bekerja
bekerja untuk memutar atau menggerakkan sebuah alat, alat elektronika untuk kebutuhan manusia ya. Contohnya misalkan mobil ya, mobil listrik, misalkan motor DC ya. Sekarang ini lagi tren motor listriknya Tesla ya, mobil DC yang didesain oleh Tesla sendiri. Kalau kalian bisa buat motor, bedain antara motor dengan dinamo ataupun generator ya. Generator itu dia untuk menghasilkan energi atau mengubah suatu energi menjadi energi listrik ya. Kalau motor ya, bukan motor Vespa kalian ataupun motor Vario kalian ya, bukan itu ya. Tapi motor itu dia menggerak ya, mengubah energi tertentu menjadi energi gerak. Jadi yang kalau itu menjadi energi dari suatu energi menjadi energi listrik. Nah, kalau ini dari energi listrik tersebut diubah menjadi energi gerak. Itu disebut dengan motor. Itu perbedaan antara motor dengan generator dan dinamo. Nah, dinamo itu hampir mirip dengan generator. Kalau dinamo itu sesaat untuk memberikan energi ke suatu sistem energi atau sistem listrik ya. Nah, motor itu dibedakan jadi secara garis besar sih dijadikan menjadi dua ya, motor AC dan motor DC ya secara besarnya. Dan di sini ada contoh-contohnya juga, mungkin kalian bisa baca ya secara offline kerjanya gitu ya. Jadi ada AC dan DC. AC itu arus bolak-balik, DC itu arus arah. Motor AC itu ada asinkron dan sinkron. Asinkron itu dia tidak sesinkron dengan motor sinkron ya. Perbedaannya itu ada di bentuknya dan juga kutubnya itu berbeda ya. Motor AC sinkron dan asinkron. Nah, motor DC itu ada motor DC ya, dengan sikat dan tanpa sikat. Itu hanya perbedaan saja ya, tapi prinsip kerjanya dia mengubah energi listrik menjadi energi gerak untuk motor. Jadi kalau selama ini kalian main Tamiya ya, jangan ngomong dinamo lagi ya, tapi itu motor. Dalam kemasannya juga itu motor. Harus kalian bedain antara generator dan motor. Nah, AC pun itu ada yang sumbernya satu fas dan tiga fas. Ini tiga fas ya, brushless ya, brushless motor BLDC. Kayak dia sumbernya DC, tapi dia diubah AC ya. Sebenarnya ada perubahan energi dari DC ke AC 3 fas ya, motor BLDC. Jadi untuk pengaturannya dia menggunakan pengaturan kontrol AC ya. Jadi sumber DC AC 3 fase. Dari cara gampang untuk mengubah energi listrik dari satu fas ke 3 fas itu dengan inverter 3 fas. Jadi ada inverter 3 fasnya untuk mengontrol motor. Nah, prinsip kerja untuk driving motor dalam electrical ya, atau elektro, dia menggunakan misalnya ini 3 fas, berarti dia 3 kali 2 ada 6 ya. Ini namanya restore ya. Restore gambarnya ini salah ya. Restore harus di sini. Ini gambar dioda ya. Salah menggambar ini restore ya. Untuk mendrive harus ada restore 6 buah ya. Pada saat kalau misalkan ada namanya inverter bukan inverter yang penguat tadi ya, tapi inverter untuk mengubah DC jadi AC ya. Dia ada driving motor mengubah DC ke AC, itu dia dengan rangkaian hybrid ya. Jadi misalkan di sini nggak ada infonya, mungkin dijelaskan di mata kuliah driving motor ya.
Ada kelebihan dari motor tanpa sikat ya, DC motor tanpa sikat, dia tidak ada sikat ataupun yang bergesekan antara rotor dan stator ya. Kalau rotor itu bagian yang bergerak, stator itu bagian yang diam. Ini bagian stator ya, yang diam. Ini bagian yang bergerak. Berhubung itu yang terkopol itu biasanya itu rotor. Stator ya, statik itu dia diam. Ini motor LDC ya, mungkin ya. Stepper ya, stepper. Sini ada lilitan, lilitannya, ini magnetnya gitu ya. Pada saat dia diberi sebuah sumber bisa dibolak-balik ya. Jadi sehingga misalkan SN ya, north south ya, selatan kutub selatan. Kalau misalkan ini dia diubah, maka dia akan bisa mengubah putaran dari motor stepper sama motor BLDC hampir sama sih komposisinya. Ya, jadi bisa kalian baca untuk bentuk-bentuknya. Motor itu sangat banyak. Nanti mungkin bisa belajar di motor dan rancangan motor gitu ya. Mana kuliahnya atau driver ya, driving motor. Nah, kalau kalian mau sukses sebagai engineer elektro ya, kayak Elon Musk ya, tapi dia engineer fisika ya, bukan elektro ya. Tapi masa kita kalah sama Elon Musk ya untuk membuat sebuah motor BLDC ataupun motor AC. Kalau kalian bisa cari di internet untuk prinsip motornya Tesla, ya sebenarnya dia buat BLDC, tapi dia hanya menyelipkan sedikit magnet permanen di bagian rotornya ya. Jadi rotor itu biasanya bagian rotor itu kan bagian yang atau di bagian statornya itu dia kasih satu lempengan magnet gitu ya. Jadi motor sangkarnya bisa interdasnya sekalian cari di internet untuk gambaran pendesainan untuk membuat ini contoh untuk membuat power supply ya, bisa kalian juga baca switch. Mungkin di praktikum nanti mungkin kita akan membuat ini gitu ya. Jadi ini teorinya bisa kalian baca. Untuk menggunakan LCD juga nanti saya akan ajarkan ya. Jadi nanti di pertemuan 9, 10, 11 itu nanti kalian baru mulai menggunakan microcontroller ya. Tapi kalau untuk saat ini kalian coba pakai alat ukur yang biasa ya, ataupun alat ukur yang utama yang biasa digunakan dalam teknik elektro. Oke, sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Kalau ini ada contoh motor servo ya. Motor servo ini biasa digunakan untuk robotika ya. Motor servo itu kerjanya gimana, Pak? Ya, motor servo ini dia menggunakan ada sinyal yang diberikan di microcontroller ya. Dia akan mengatur duty cycle ya. Nah, duty cycle itu akan mengatur perubahan derajat dari motor servo. Di dalamnya juga ada magnetnya, Pak. Di dalamnya ada motor buka itu di sini ada motor DC ya, dan di sini ada potensionya. Nah, itu mengukur perubahan kiri kanannya ataupun berapa derajatnya itu diatur di chips yang ada di PCB-nya ya. Kalau kalian pernah buka, pernah punya motor
gear-gearnya. Biasanya untuk apa Pak motor servo itu Pak? Motor servo ini biasanya kita gunain untuk kita di bidang robotika ya, ataupun dunia industri. Di dunia industri, kalau motor DC kan dia berputar terus ya, tanpa kita bisa kendalikan. Ya. Kalau motor servo ini bisa kita kendalikan ya, dengan pemrograman yang kita bisa buat. Bisa kita gunain microcontroller. Lihat nggak? Ini ada di sini ada bagian apa? Bagian PCB-nya ya. Nah, di sini dia akan mengatur sinyal dari jadi kan ada sinyal discrete ya, on dan off itu nanti di program misalkan kalau misalkan Arduino pakai Arduino. Jadi di sini ada motor DC. Di sini ada gearnya. Jadi ada gear untuk menambah torsi dari putaran kalau misalkan kalau kita gunain motor DC biasa atau motor AC biasa untuk pergerakannya itu tidak akan kita bisa tahu berapa derajatnya gitu ya. Jadi untuk suatu yang kita akan pakai untuk yang suatu presisi kita bisa gunakan servo ya, gitu. Pak kalau untuk motor servo Motor servo kenapa? ada berapa jenis macam gitu Pak? Motor servo satu macam ya. Servo ya mungkin ada yang beda jenis apa? Beda pabrikan ya ataupun isi dari motor ini yang diubah ya. Mungkin ada yang motor bel DC tadi ya tanpa sikat. Kalau ini pakai sikat ya. Dan ada yang beda ukurannya, ada yang pakai kalau yang mahal tuh namanya Dynamixel ya. Kalau kalau pabrikannya beda itu cara kerjanya beda juga nggak Pak? Kalau di cara kerjanya sama, kerjanya sama, tapi untuk programnya itu mungkin codingannya beda. Ya, jadi tergantung dari codingan program yang dikasih sama pabriknya. Tapi untuk universal servo biasanya sama. Ya, kalau misalnya kalian kuliah dengan nanti di pertemuan 9 dan 10 dan 11 mungkin saya akan ajarin untuk memprogram menggunakan Arduino ya untuk mendrive motor servo. Maaf Pak, ini absennya gimana Pak? Absennya di Spada itu sudah ada absensi, absen ya. Kalau yang ini sudah saya rekam ya. Baik Pak, soalnya handphonenya ngedrop Pak. Silakan buka Spada. Di Spada ada materinya, juga bisa kalian baca. Kalau yang telat tadi bisa kalian baca. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau nggak ada ya, harusnya hari ini kita kuis, tapi saya pengennya kuisnya minggu depan. Minggu depan kita akan kuis secara online. Jadi siapkan materinya yang ada di Spada ya. Jadi apa yang dikeluarin itu yang saya ajarin. Jadi kuis dan UTS dan UAS itu apa yang saya ajarkan itu yang keluar. Jadi jangan mempelajari sesuatu yang nggak saya ajarin gitu ya. Jadi takutnya skupnya meluas. Jadi materinya yang kalian pelajari yang sesuai yang saya kasih, sesuai yang di juga yang di Pak kuisnya pilihan ganda apa isai Pak? kuisnya kan mungkin saya pakai Quizzes ataupun menggunakan Kahoot. Jadi pilihan ganda. Baik Pak. Siapkan kuota ya, kuota yang lancar. Tapi misalkan kalau kalian
berhalangan ataupun nanti mungkin ada error, mungkin bisa saya ulang kuisnya. Siapkan saja materinya, apa yang saya jelaskan itu yang akan keluar ya. Jadi perhatikan. Dan rekaman ini akan saya masukkan di YouTube ya. Kalian bisa baca lagi ataupun bisa tonton lagi apa yang saya jelaskan. Ya kalau bisa di subscribe ya atau di like. Oke. Ada lagi pertanyaan? Untuk bebannya itu sampai berapa modal servo yang warna biru? Apa? Harganya? Harganya? Kalau ini Untuk daya tariknya, Pak, ketika dikasih beban itu apa bisa ada kerusakan kalau dikasih beban lebih? ya sebenarnya itu tadi tergantung besar servo ya. Kalau ini cuma berapa gram aja gitu ya. Cuma 220 gram dia baru bisa mengangkat. Tapi kalau misalnya ada yang harganya lebih mahal lagi itu bisa mengangkat gitu ya. Karena mungkin motor yang tadi yang saya buka ya, tadi motor DC-nya itu dia motor DC-nya itu dia diubah dengan torsi yang lebih besar. Jadi semakin itu sebenarnya kayaknya beriringan dengan nilai harganya gitu dan besarnya motor servonya. Kalau ini mah nggak bisa buat cuman buat robot kecil-kecilan bisa torsinya ya. Jadi tergantung torsi dan speed dari motor. Nanti di setiap kita beli servo ya, itu di situ ada speednya dan torsinya. Tergantung berapa. Misalkan dia 20 kg per Nm, berarti dia bisa mengangkat beban 20 kg per meter gitu. Berarti per square meternya. Jelas? Fikri? Jadi tergantung dari spesifikasi dari alat Firman ya tadi. Oke, lagi ada yang ditanyakan? Boleh kesini tuh, Pak. Cukup ya. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, saya rasa Hegan Persada udah masuk belum ya? Mungkin ya minta Hegan Persada di absen ya, absensi saja nggak apa-apa. Kalau misalnya nggak datang, absen di Pada. Yang penting absen di Pada. Kalau misalkan kalian mau meet ya masuk ke gitu saya rasa cukup ya kita hari ini ya atas perhatiannya. Saya sampaikan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya leave call ya. Terima kasih ya.